Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputro, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi, kelas 12 2C 09, nomor induk mahasiswa 12 21 0565. Baik, di pertemuan yang kedua ini saya akan menerangkan tentang program data dan pseudocode. Program data itu dibagi menjadi 3, yaitu variabel, konstanta, dan literal. Untuk variabel sendiri adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item atau data tertentu. Disebut variabel karena nilai yang disimpan dalam sel memori tersebut dapat berubah atau bervariasi saat program dijalankan. Untuk konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Misalnya nama 50 dapat diberikan untuk item data yang berisi nilai 50. Kemudian ada literal. Literal itu sendiri adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Kemudian ada item dasar data. Item dasar data adalah item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai unit. Item data ini biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data. Tipe data itu sendiri terdiri dari satu set nilai dan satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai-nilai tersebut. Kemudian ada integer. Apa itu integer? Adalah bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Contohnya 3, 576, lalu min 5. Lalu ada float. Float itu adalah mewakili satu set angka positif atau negatif yang dapat mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Contohnya 19,2, 1,92, plus 01, minus 0,01. Ada char. Char adalah mewakili set karakter pada keyboard ditambah beberapa spesial karakter. Contoh petik A, kemudian petik B, petik $. Kemudian ada bulan. Bulan adalah mewakili bendera kontrol atau saklar yang memungkinkan berisi salah satu dari hanya 2 nilai yang mungkin benar atau salah. Kemudian ada struktur data. Struktur data itu adalah struktur yang terdiri item data lainnya. Item data yang dikandung adalah komponen yang mungkin beberapa item data dasar atau struktur data lainnya. Kemudian dalam struktur data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu yang mencerminkan situasi yang terkait dengan program. Kemudian ada record, kumpulan item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan dengan satu sama lain. Contoh misalnya siswa mungkin berisi catatan siswa, nomor, nama, alamat, mata pelajaran, dan sebagainya. Kemudian ada file. File itu adalah kumpulan catatan terkait. Misalnya file mahasiswa mungkin berisi kumpulan catatan tentang siswa. Kemudian array. Array adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki tipe data yang sama dan diakses oleh yang namanya sama.
Misalnya sebuah array yang disebut skor mungkin berisi kumpulan nilai ujian siswa. Kemudian ada string. String adalah kumpulan karakter yang tetap bisa atau variabel. Sebagai contoh, Jenny Parker dapat mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Kemudian ada beberapa keuntungan utama menggunakan file. Yang pertama adalah beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Lalu data dapat dimasukkan dan digunakan kembali atau beberapa kali. Data dapat dengan mudah diperbarui atau update dan dipelihara. Kemudian data lebih mudah dan akurat. Ada file sequential atau berurutan atau teks, di mana ada data disimpan dan diambil secara berurutan. Kemudian ada direct or random access file atau file langsung atau acak, di mana data disimpan dan diambil secara acak menggunakan kunci atau indeks. Lalu ada validasi data. Saya kasih contoh untuk validasi data yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jenis yang benar. Data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Lalu rentang yang benar. Data input harus berada dalam kumpulan atau rentan yang nilainya ingin diperlukan. Panjang yang benar. Data input, kemudian misalnya string, lalu harus benar panjangnya. Kelengkapan semua bagian wajib harus ada. Kemudian ada tanggal yang masuk harus dapat diterima. Kemudian ada 6 operasi komputer dasar. Yang pertama ada komputer dapat menerima masukan informasi, komputer dapat mengeluarkan informasi, lalu kemudian komputer dapat melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Kemudian yang keempat ada komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel atau memori. Lalu kemudian ada komputer dapat membandingkan dua variabel dan juga dapat memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada. Kemudian yang terakhir ada komputer dapat mengulangi sekelompok atau perintah atau tindakan. Kemudian ada komputer dapat menerima masukan atau masukan informasi. Ketika komputer diperlukan untuk menerima informasi atau input dari sumber tertentu, apakah itu terminal di atau perangkat lain, kata kerja read dan get digunakan dalam pseudocode. Read biasanya digunakan ketika algoritma menerima input dari record pada file, sedangkan get digunakan ketika algoritma menerima input dari keyboard. Contoh pseudocode untuk menerima informasi adalah read student name, get system data, system date, kemudian read number underscore 1, number underscore 2, get tag underscore code. Sebagian besar program memerlukan bantuan komputer untuk melakukan berbagai macam perhitungan matematis atau untuk menerapkan rumus, dan untuk ini seorang programmer dapat menggunakan simbol matematika yang sebenarnya atau kata-kata simbol tersebut, misalnya instruksi pseudocode yang sama dapat dinyatakan sebagai salah satu berikut: add number to total, atau total sama dengan total plus number. Lalu kemudian agar konsisten dengan bahasa permukaan tingkat tinggi, simbol berikut dapat ditulis dalam pseudocode: plus for add, min for subtract, bintang for multiply, garis miring for divide, tanda kurung, buka kurung tutup for parenthesis. Dan ada urutan operasinya saat menulis perhitungan matematis dan untuk komputer. Urutan operasi matematika
Operasi matematika standar berlaku untuk kode dan sebagian besar bahasa komputer. Selanjutnya perkalian atau pembagian apapun seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Kemudian setiap penambahan atau pengurangan seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Lalu kemudian ada kode semu untuk menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Untuk memberikan data nilai awal dalam bytecode, kata kerja initialize atau set digunakan. Kode yang kedua ada untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan atau simbol dalam petik sama dengan atau arah yang ditulis. Untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti, kata kerja save atau store digunakan. Kemudian operasi komputer penting yang tersedia bagi pemrogram adalah kemampuan untuk membandingkan dua variabel dan kemudian sebagai hasil perbandingan. Memilih salah satu dari dua tindakan alternatif untuk merepresentasikan operasi ini adalah dalam pseudocode. Kata kunci khusus digunakan if, then, dan else. Perbandingan data diceritakan dalam klausa if dan pilihan alternatif ditentukan oleh opsi then atau else. Hanya satu dari alternatif ini yang akan digunakan. Contoh pseudocode yang khas untuk mengilustrasikan operasi ini adalah if student underscore attendance underscore status is part underscore time, then add 1 to part time count, else add 1 to full time count, and if. Kemudian ada meaningful names. Saat merancang algoritma, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang akan digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam masalah. Semua nama harus bermakna. Nama yang diberikan ke variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan tertentu di komputer. Nama itu sendiri harus cukup transparan untuk menggambar variabel secara memadai. Misalnya angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah nama yang lebih bermakna untuk 3 angka daripada A, B, dan C. Kemudian ada teorema struktur. Merevolusi desain program dengan membangun kerangka kerja terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Teorema struktur menyatakan bahwa adalah mungkin untuk menulis program komputer apapun dengan hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar yang mudah dipresentasikan dalam pseudocode: urutan, seleksi, dan pengulangan. Untuk urutan, struktur kontrol urutan adalah eksekusi langsung dari satu langkah pemrosesan demi satu. Dalam pseudocode, konstruksi ini dipresentasikan sebagai urutan pernyataan pseudocode: statement A, statement B, statement C. Kemudian ada urutan pernyataan yang khas dalam suatu algoritma mungkin berbunyi add 1 to pick account, print heading line 1, print heading line 2, set line count to 0, read customer record. Kemudian ada repetition. Struktur kendali repetisi dapat didefinisikan sebagai penyajian sekumpulan instruksi yang akan dilakukan berulang-ulang. Selama kondisi benar, ide dasar dari kode berulang adalah bahwa blok pernyataan dieksekusi berulang-ulang sampai kondisi terminasi terjadi. Konstruksi ini mewakili operasi komputer dasar ke-6, yaitu mengulang sekelompok tindakan. Contoh pseudocode represent sebagai downhill. Condition P is true, statement block in and do. Kemudian ada
contoh yang menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama ada variabel underscore total diinisialisasi sebelum kondisi downhill dieksekusi. Kedua adalah total siswa kurang dari 50 yaitu kondisi downhill. Benar, blok pernyataan akan diulang. Setiap kali blok pernyataan dieksekusi, satu instruksi di dalam blok itu akan menyebabkan variabel student bertambah. Demikianlah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.